mission, let's go. 수업 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asyana Fitriani dengan NPM 2.00101043. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi tugas 4, yaitu seperti berikut. Yaitu tugasnya adalah membuat program dan video tutorial yang berisi materi penjelasan karakteristik PBO dengan ketentuan minimal terdapat enkapsulasi, inheritance, dan polymorphisme. Lalu langsung aja kita masuk yang pertama. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu enkapsulasi, inheritance, dan polymorphisme. Yang pertama yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep yang menyembunyikan data dari akses langsung dari luar kelas. Data hanya dapat diakses dengan dimodifikasi melalui metode yang didefinisikan dalam kelas. Tujuan utama enkapsulasi ini adalah melindungi data dari perubahan yang tidak disengaja dan menjaga integritas data. Jadi itu dalam sebuah kelas nanti kita akan membuat sebuah tipe itu jadi private, di mana tidak isian dari atribut tersebut tidak dapat diganti karena dia menggunakan enkapsulasinya private, di mana nanti akan terdapat keamanan data, jadi tidak dapat dimodifikasi secara tidak sah. Nah, namun dia akan terubah apabila kita mengganti private tersebut menjadi public. Nah, kemudian yang kedua yaitu inheritance. Nah, inheritance ini adalah suatu pewarisan di mana nanti kita akan membuat satu kelas yang dimana isinya itu adalah data dari atribut-atribut yang ada. Misalkan kelasnya nanti saya akan membuat di kelas buku. Nah, nanti atribut-atribut terdapat dalam buku itu dapat diwariskan kepada kelas lainnya. Contohnya saya membuat kelas satunya mungkin buku lama. Nah, jadi kelas buku dapat kelas buku lama dapat mewariskan atribut dari data dari kelas buku. Jadi kelas buku itu akan mewariskan atribut-atributnya pada kelas buku lama. Jadi mekanismenya di mana sebuah kelas dapat mewariskan sifat, atribut, dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewarisi disebut kelas turunan atau subkelas, dan kelas yang diwarisi disebut sebagai kelas induk atau superkelas. Nah, inheritance memungkinkan pengembangan kode yang lebih reusable dan terstruktur. Keuntungannya yaitu memungkinkan pengguna kembali ke kode yang sudah ada dan mempermudah pengorganisasian kode dalam hierarki yang logis. Kemudian yang ketiga yaitu polymorphisme, di mana adalah konsep yang memungkinkan metode yang sama untuk bekerja dengan cara yang berbeda berdasarkan objek yang memanggilnya. Berarti metode yang sama dapat digunakan berbagai tipe objek. Contohnya seperti show, misalkan data show itu kan kita gunakan berkali-kali. Namun bekerja dengan cara yang berbeda tergantung objek yang dipanggil. Nah, jadi keuntungan ini adalah lebih fleksibel, di mana memungkinkan kode yang lebih fleksibel dapat digunakan kembali. Nah, kemudian juga keuntungan juga sederhana, mempermudah pengguna metode yang sama untuk berbagai tipe objek. Nah, kita langsung aja masuk ke prakteknya. Masuk ke NetBeans. Kita query dulu. Ini bekas uji coba. Record. Kemudian kita buat sebetulnya bisa buat package baru, tapi sini saya memilih untuk membuat project baru. Project baru Java application. Next. Ini kita buat tugas 4 PBO final. Finish. Kita buat kelas pertama. Ini kelas tempat kode-kode yang dimasukkan, yaitu data buku. Finish.
Ini salah. Ini kita delete by Java package dulu. Nah, baru ini kita buat new class. Jadi, Java package dulu, baru Java class. Ini data book. Nah, ini kita hapus. Kita hapus karena ini tidak digunakan. Mubazir baris. Kemarin pertama kita akan membuat enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini membuat data hanya bisa menjalankan di kelas ini aja. Ya, jadi pada kelas lain tuh tidak bisa digunakan. Jadi contohnya gimana? Kita buat FryPath seperti tadi dijelaskan bahwa FryPath ini nanti dia hanya bisa digunakan pada kelas ini. Jadi orang tuh ibaratnya tidak gampang dimodifikasi secara tidak resmi. Jadi bisa dimodifikasi, tapi nanti harus diubah dulu dari FryPath menjadi public saat pengimplementasikannya. String judul. Sini saya menggunakan objek buku. Di sini saya menggunakan objek buku, public, dan ini public ini tipe datanya integer. Teng teng iklan. Kemudian nama kelasnya, string, judul, tipe data, atribut, tipe data, atribut, tipe data, atribut. Kenapa string nama penulis paling ujung? Supaya gampang aja sih. Itu opsional. Oh, error. Kemudian this judul.
Kemudian kita buat di sini integer total. int harga dengan kita input di sini int harga dan int jumlah. Dimana nanti totalnya terdapat dari hasil atribut harga dan isian atribut jumlah. Di sini kita buat returnnya. Nanti dia menghasilkan harga kali jumlah. Ini sudah bisa ini kita coba dulu untuk mengimplementasikan dari coding ini, dari kode program ini. Show. System out dan judul genre sudah. Nah, karena suatu saat kita run, sebelum di run, kita buat lagi indeksnya atau tempat mengimplementasikan dari kode tersebut. Jadi kita running nanti di situ. Ini indeks buku. Seperti biasa, kita hapus. Ini pun kita hapus. Baik, error. Wih, screen. AR guys. Udah. Wih. Kenapa error? Oh iya.
Jadi bila error, sudah pasti kita typo. Data new, data buku. Kan kita isi sini Cinderella. Genre dongeng. Genre harga lah. $15.023. Oh, kalau tipe data integer, kita nggak perlu nambahin koma. Dia juga, karena dia tidak string. Jadi yang kita tambah tanda petik itu cuma untuk tipe data yang string. Harga. Jadi, susunannya kita mengikuti data buku yang ini. Nanti dia akan input otomatis. Genre harga tahun. Tahun 2021 berarti jumlah 8. Nah, itu doang. Oh, nama penulis. Akbar. Kita cek data titik show. Error. Wow. Loh, masih error? Oh, Akbarnya belum berkoma, belum berpetik. Nice. Nah, kita coba run dulu apakah kode kita yang pertama ini berhasil. Semoga berhasil. Nah, berhasil. Dia input jadi buku Cinderella. Genre buku dongeng, harga buku 15.000. 150.000. Tahun buku ada jumlah buku 8, nama penulis buku Akbar. Jadi 150.000 dikali 8, 1.200.000. Tapi buku dongeng sendiri lama. Nah, harga 150.000. Premium, guys. Kemudian kita buat lagi nih kode program yang kedua. Nanti ke yang kan dia nampilin enkapsulasi. Nah, ini kita terapkan dulu nih enkapsulasinya. Ada di kita terapkan, kita buat get. Inilah enkapsulasi itu bergerak. Public string get nama penulis, return list nama error. Oh, makin error. Double ada sih. String. Sini kita ubah dari private menjadi public. Illegal start expression. Oh, kita tidak boleh memulai sebelum. Oh, ini kita ganti lagi. Tidak berfungsi di sini. Tunggu sebentar. Error. Oke.
Nah, kemudian kita kan ini udah nih kode program tambahan. Kita buat lagi nih di indeksnya, implementasikannya. Jadi untuk mencetak string, sekarang kita buat pencipta. String pencipta sama dengan data get nama. Jadi dia nanti akan mengambil atribut nama penulis. Tapi ini tidak terubah. Tapi ini belum apa namanya belum mengubah isi dari datanya error. Hmm? Dan sistem error. W W W W. Ah, ininya nggak ada sih. Nah, alhamdulillah. Aku selalu terpaku ke private-nya mana. Nah, jadi kita coba run. Nah, maka nanti dia akan muncul nih. Pencipta itu pencipta. Jadi get nama penulis. Jadi dia akan mengambil atribut nama penulis. Karena di sini kan get. Jadi get tuh kayak mengambil. Coba kita run lagi. Ah, run file. Sekarang harusnya kita bang. Sukses. Nah, pencipta diambil dari pencipta ini, nama penulis Akbar, karena get. Yang terakhir kita akan buat penurunan dari penurunan ini kita buat di sini public set nama penulis. Kita buku di bawah. Tadi kan ini get, encapsulasi get, dan ini kemudian public set, public string set nama penulis. Di sini this nama penulis pencipta 2. Set nama penulis string mengapa di kau
Hah? Return? No. Apa masalahnya tadi? I don't know. Next. Setelah ini, nah kita buat lagi nih indeks baru. Nah, kelas baru, maaf. Nah, kelas baru ini gunanya lah, inilah ibaratnya pewarisannya dari kelas data buku. Kita buat data buku lama. Nah, seperti biasa kita hapus yang tidak digunakan. Public kelas data buku lama extends dari data buku. Betul, nice show. Kok error ya bang? Sebentar. Public data buku lama Nah, atribut inilah oleh yang diwariskan oleh data buku ke data buku lama. Primadona. Apa error? Belum, coba. Sabar Aisyah, sabar. Tenang, santai, santai. Itu mencium nama. Jangan dong. Error. Kenapa? Oh, ini teman-teman. Jadi kan data buku di sini tuh kan private nih tadi. Jadi kita kan ingin mengubah nama atribut dari nama penulis yang awalnya Akbar tadi kan. Kita ingin mengubah menjadi Siti Aisyah. Kita coba minta izin dulu ke ininya. Eh, mana tadi? Ini private. Eh, masih. Make name brush package private. Kita ganti public ya harusnya. How? Nice. Mo. Adaptation. Ini. Harus pakai itu.
Kok gitu ya? Oh, 2 ada sih. Nah, kemudian kita implementasikan lagi nih. Kan get. Jadi kita di sini menggunakan set. Enggak. Jadi kita akan mengubah nama dari penulisnya gini. Kita menggunakan nama kelas yang baru kita buat. Kemudian objeknya kita harus baru ya, data baru. Now, data nama kelas. Kita ikutin nih yang ini. Akbarnya kita hapus aja. Jadi kayak nggak perlu diisi karena nanti dia akan otomatis terisi sesuai nama yang kita masukkan di sini. Kemudian data baru show. Hah? Astagfirullah. Kenapa dia error? Takut. Itu ya. Oh, parameternya ketinggalan. Nggak ada parameter sih, biasanya kayak dalam kurung atau ketinggalan. Jadi udah selesai nih. Jadi kita coba nih ininya run omo ini run file. Selesai. Jadi dia akan nama penulisnya terubah nih jadi dari Akbar kan awalnya jadi Siti Aisyah. Ini juga jadi penurunannya. Jadi bisa dibilang data buku ini kan awalnya tadi private nih, enkapsulasinya private. Jadi tidak gampang diubah. Jadi bila kita ingin mengubahnya seperti ini, kita update kan kita ingin mengubah dari Siti Aisyah nih. Jadi ini tuh harus kita ganti ke publik. Kalau jadi dia tidak bisa terubah bila tidak secara resmi diubah oleh yang punya kode gitu loh. Dan juga apa tadi? Nih, ini kan enkapsulasi. Nah, inheritance-nya, pewarisan ini ya ini dari atribut string yang dimiliki oleh data buku ini, dia mewariskan ke data buku lama, begitu. Dan kemudian data apa namanya? Yang terakhir itu apa? Polymorphism. Itu yang digunakan berulang, kode program yang digunakan berulang, tapi dia berbeda. Konsepnya mungkin metodenya sama nih, tapi dia akan bekerja dengan cara yang berbeda berdasarkan objek yang memanggilnya. Contohnya ini seperti ini di sini, show. Ini kan kita punya show nih banyak ya. Show. Nah, jadi kan dia sama nih, metodenya sama, menggunakan show. Tapi data show ini dia manggil objek yang ada di sini. Sedangkan data show, data baru ini dia manggil objek ini. Jadi metodenya sama, namun pemanggilannya berbeda. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf ya ada salah kata atau yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.